Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua selalu berada dalam keadaan sehat. Amin. Kali ini di materi 3 kita akan membahas mengenai bakat dan minat. Langsung saja yuk disimak videonya. Arti bakat dan minat. Untuk mengetahui apa bakat dan minat kita, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu arti bakat dan minat. Yang pertama, arti bakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Dalam pengertian umumnya, bakat adalah kelebihan atau keunggulan alamiah yang melekat pada diri kita dan menjadi pembeda antara kita dan orang lain. Lalu yang kedua, arti dari minat ialah menurut John Holland, seorang psikolog kenamaan, mendefinisikan minat sebagai aktivitas atau tugas-tugas yang membangkitkan perasaan ingin tahu, perhatian, dan memberi kesenangan atau kenikmatan. Minat dapat menjadi indikator dari kekuatan seseorang di area tertentu, di mana ia akan termotivasi untuk mempelajarinya dan menunjukkan kinerja yang tinggi. Atau dengan kata lain, minat adalah ketertarikan seseorang terhadap sesuatu. Itulah arti sederhana mengenai bakat dan minat. Ternyata, bakat dan minat terbagi dalam beberapa jenis loh. Yang pertama, ada jenis-jenis bakat. Bakat terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada bakat umum. Bakat umum merupakan kemampuan atau potensi seseorang yang bersifat umum. Artinya, semua orang memiliki. Contohnya, kemampuan membaca dan menulis. Lalu yang kedua ada bakat khusus. Bakat khusus merupakan kemampuan atau potensi seseorang yang bersifat khusus. Artinya, tidak semua orang memiliki kemampuan tersebut. Dalam bakat khusus, terdapat beberapa jenis-jenis. Jenis-jenis bakat khusus yaitu ada yang namanya bakat verbal. Bakat verbal yaitu bakat tentang konsep-konsep yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata. Contohnya seorang guru, presenter, atau pengacara. Seseorang yang memiliki bakat verbal mampu mengolah kata menjadi kalimat yang mudah dipahami. Lalu ada bakat numerikal. Bakat numerikal yaitu bakat tentang konsep-konsep dalam bentuk angka. Contoh dari bakat ini adalah seorang akuntan atau ahli matematika. Biasanya, seseorang yang memiliki bakat ini cenderung suka menghitung dan pandai dalam bidang matematika. Dia juga lebih suka dalam permainan teka-teki. Lalu selanjutnya ada bakat bahasa atau linguistik, yaitu bakat tentang penalaran analitis bahasa atau ahli sastra. Contohnya seorang jurnalis, penyiar, dan seseorang yang pandai dalam karya ilmiah. Lalu selanjutnya ada bakat kecepatan, ketelitian, atau klerikal, yaitu bakat tentang tulis-menulis, ramu-meramu untuk laboratorium, kantor, dan dalam kerohanian. Contohnya ahli kimia, ahli rohani, atau ibadah. Next, ada bakat relasi ruang atau spasial, yaitu bakat untuk mengamati, menceritakan pola 2 dimensi atau berpikir dalam 3 dimensi. Contohnya seorang pelukis, arsitek, dan seorang pengrajin patung. Seseorang yang memiliki bakat relasi ruang mempunyai kepekaan terhadap detail visual. Lanjut, ada bakat mekanik, yaitu bakat tentang prinsip-prinsip umumnya IPA, tata kerja mesin, dan alat-alat lainnya. Contoh dalam bakat ini, seseorang memiliki kemampuan dalam teknik mesin. Berikutnya ada bakat abstrak. Bakat abstrak yaitu bakat yang bukan kata maupun angka, tetapi dalam bentuk pola, rancangan, diagram, ukuran-ukuran, bentuk-bentuk, dan posisi-posisinya. Contoh dari bakat abstrak ini yaitu seorang arsitektur. Seorang arsitektur memiliki kemampuan dalam menentukan pola, bentuk, dan tata ruang bangunan. Kejelian dalam menentukan pola menjadi kelebihan seseorang yang memiliki bakat abstrak. Dan yang terakhir ada bakat skolastik, yaitu kombinasi antara kata-kata logika dan angka-angka, termasuk di dalamnya kemampuan dalam penalaran, mengurutkan, berpikir dalam pola sebab dan akibat.
Kelebihan lain, seseorang yang memiliki bakat skolastik memiliki pandangan hidup yang bersifat rasional. Contoh dari bakat skolastik yaitu seorang ilmuwan atau programmer. Nah, dari 8 bakat yang sudah dijelaskan itu merupakan jenis dari bakat khusus. Next, selain terdapat beberapa jenis-jenis bakat, terdapat pula jenis-jenis minat. Yang pertama ada mekanikal. Mekanikal yaitu minat terhadap aktivitas yang berhubungan dengan mesin atau alat-alat, perkakas, dan daya mekanik. Contoh dari minat mekanikal ini, seseorang yang menyukai aktivitas membongkar pasang mesin. Lalu ada outdoor, yaitu minat terhadap aktivitas yang dilakukan di luar atau di lapangan. Seseorang yang memiliki minat outdoor lebih suka aktivitas luar seperti bermain sepak bola atau pendaki. Minat outdoor ini dalam menyalurkan di bidang sekolah bisa mengikuti ekstrakurikuler berupa pecinta alam, pramuka, sepak bola, atau kegiatan ekstrakurikuler lainnya di lingkungan luar. Selanjutnya ada medical, yaitu suatu minat terhadap aktivitas yang terkait dengan pengobatan. Seseorang yang memiliki minat medikal dalam bidang sekolah bisa mengambil ekstrakurikuler berupa PMR. Selanjutnya ada minat praktikal, yaitu minat terhadap aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan praktis yang bisa dilakukan dengan keterampilan. Next, ada minat klerikal, yaitu minat terhadap aktivitas yang berhubungan dengan tugas-tugas rutin yang memerlukan ketelitian dan ketepatan dalam perhitungan. Lanjut, ada minat social service, yaitu minat terhadap aktivitas yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, keinginan menolong, membimbing dan menasehati, serta keinginan untuk mengerti orang lain. Next, ada minat musikal, yaitu minat terhadap aktivitas yang berkaitan dengan musik, baik memainkan, mendengarkan, bernyanyi, atau membaca sesuatu yang berhubungan dengan musik. Selanjutnya ada minat literary, yaitu minat terhadap aktivitas yang berkaitan dengan buku-buku, kegiatan membaca, atau mengarang. Seseorang yang memiliki minat ini cenderung lebih menyukai untuk membuat karya ilmiah seperti puisi atau pantun. Ekstrakurikuler yang bisa diambil dalam bidang sekolah yaitu karya ilmiah remaja atau KIR, atau mengikuti ekstrakurikuler mading, majalah dinding. Lanjut, ada minat personal kontak, yaitu minat berkaitan dengan manusia, diskusi membujuk, bergaul dengan orang lain, atau sesuatu yang membutuhkan kontak dengan masyarakat. Selanjutnya ada minat scientific, yaitu minat yang berkaitan dengan kreativitas dan analisis, penyelidikan dan eksperimen, serta kegemaran terhadap ilmu pengetahuan umum. Contohnya, dalam minat ini adalah seorang ilmuwan atau ahli biologi. Yang terakhir ada minat komputasional, yaitu minat yang berkaitan dengan angka-angka, seperti akuntan, ahli statistik, auditor, guru matematika, atau kasir. Itulah beberapa jenis bakat dan minat yang dimiliki seseorang. Ternyata setelah mendengar penjelasan materi berikut, terdapat beragam sekali ya jenis-jenis bakat dan minat itu. Nah, coba dari materi tersebut renungkan, kira-kira apa sih jenis bakat dan minat yang sesuai dengan kamu? Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Faktor pendukung pengembangan bakat dan minat. Terdapat 2 faktor yang mendukung pengembangan bakat dan minat. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Pada faktor internal terdapat 2 bagian di dalamnya. Yang pertama ada faktor bawaan atau genetik. Faktor ini merupakan faktor yang mendukung perkembangan individu dalam minat dan bakat sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anak dalam segala potensi melalui fisik maupun psikis yang dimiliki individu sebagai pewaris dari orang tuanya. Jadi faktor bawaan genetik ini faktor dari keturunan orang tua. Lalu ada faktor kepribadian. Faktor kepribadian yaitu keadaan psikologis di mana perkembangan potensi seseorang tergantung pada diri sendiri dan emosi yang dimiliki. Lanjut yang kedua, faktor eksternal. Terdapat 3 faktor di dalamnya. Yang pertama, lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan tempat latihan atau belajar dan tempat seseorang memperoleh pengalaman.
karena keluarga merupakan lingkungan pertama dan paling penting bagi seseorang. Lalu selanjutnya lingkungan sekolah, suatu lingkungan yang dapat mempengaruhi proses belajar mengajar kondusif yang bersifat formal, yaitu adalah lingkungan sekolah. Lingkungan ini sangat berpengaruh bagi pengembangan minat dan bakat, karena di lingkungan ini minat dan bakat dikembangkan secara intensif. Berikutnya, lingkungan sosial, yaitu suatu lingkungan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Di lingkungan ini, seseorang dapat mengaktualisasikan minat dan bakatnya kepada masyarakat. Materi terakhir, cara menyalurkan bakat dan minat di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, lakukan aktivitas yang sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. Jika ternyata minat sudah kita ketahui, demikian juga dengan bakat kita, maka langkah selanjutnya adalah memadukan antara keduanya melalui aktivitas yang tepat, usaha keras, terarah, terprogram, dan terukur dalam setiap tahapnya. Contoh misalnya, ketika sekarang kita kelas 8 SMP, dari hasil tes psikologi dan pemahaman diri, kita mempunyai bakat dan minat di bidang tertentu. Maka kita bisa merumuskan studi lanjut yang seharusnya kita tempuh, aktivitas yang kita tekuni, dan lingkungan yang bisa mendukung, serta mencari teman sepergaulan yang bisa menyokong minat dan bakat yang kita miliki. Yang kedua, kembangkan bakat dan minat yang dimiliki. Untuk mengembangkan bakat dan minat yang sudah kita miliki, kita bisa mengembangkannya dengan masuk klub sesuai dengan minat dan bakat yang kita miliki, atau dengan mengikuti ekstrakurikuler yang sesuai dengan bakat dan minat yang sudah kita miliki. Yang ketiga, berkonsultasi dengan orang lain. Untuk lebih mengembangkan bakat dan minat yang sudah kita miliki, kita bisa berkonsultasi dengan orang lain untuk meminta pendapat mengenai bakat dan minat yang sudah kita miliki. Kita bisa berkonsultasi dengan konselor sekolah, kepada narasumber orang-orang sukses di bidang sesuai dengan bakat dan minat kita, teman sebaya, atau pada orang tua. Mereka akan bisa menjadi teman yang asik untuk bertukar pikiran dan bersama-sama melakukan aktivitas sesuai dengan bakat kita. Hal tersebut bisa menjadi sumber energi untuk perkembangan bakat dan minat yang kita miliki, serta sumber inspirasi dan pemberi masukan sehingga bisa kita gunakan sebagai pengembangan bakat dan minat secara optimal. Lalu yang terakhir, meminta dukungan orang tua. Orang tua adalah orang yang amat dekat dengan kita, yang melahirkan kita, membesarkan kita, dan yang membiayai kita. Maka dengan mendapatkan dukungan orang tua, kita akan lebih merasa termotivasi dan bersemangat untuk mengembangkan bakat dan minat kita sehingga orang tua kita bisa menjadi bangga. Nah, itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan mengenai bakat dan minat. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.